Memancing toman di sini agak unik, karena speedboat dibiarkan tetap melaju pelan atau drifting, sementara para pemancing melempar umpan ke spot potensial. Strike! Wih, ini Sungai Hulu Gaung nih. Tomannya besar-besar terkenalnya. Ngelawan dia. Wih, berapa kilo kira-kira bang? Menggunakan umpan soft lure, toman berukuran cukup besar berhasil landed di atas speedboat dengan sempurna. Salah satu contohnya toman Sungai Hulu Gaung, Indragiri Hilir. Wih, Riau nih lihat nih. Dan ini termasuk yang nggak terlalu besar ya bang. Ukuran-ukuran segini ya. Katanya sih sebenarnya di sini banyaknya 3 kilo up, jadi dari 3 sampai belasan kilo. Wih, lihat nih. Kalau toman coraknya emang cantik banget, batik. Terus dia karena emang airnya hitam ya, jadi warnanya menyesuaikan banget sama si airnya. Biasanya kalau misalnya warnanya agak putih, toman ini kelihatan biru nih si coraknya ini. Oke, mancing mania strike back, mantap. Kali ini tim mancing mania strike back singgah ke daerah selatan Riau, tepatnya di Tembilahan Indragiri Hilir. Kali ini saya ditemani salah satu warga lokal yang juga bisa dibilang kuncennya spot mancing di aliran Sungai Gaung. Speedboat melaju pelan supaya spot sarang ikan tidak luput. Fish on! Umpan tekong saya langsung mendapat respon positif dari penghuni sungai. Sambil mengendari speedboat, Rian masih sanggup untuk menghadapi perlawanan ikan. Yes, terus mas bro. Perlawanan sang predator sepertinya sia-sia saja. Toman dengan bobot 2 kg berhasil dipaksa naik ke perahu. Ukuran yang cukup bagus nih sebagai pembukaan strike. Mancing mania strike back, mantap. Woi, mana ikanmu? Ini ikan aku. Oke, ini kipas-kipas mas bro. Fish on! Joran jenis baitcaster yang saya gunakan melengkung kuat melawan tarikan ikan. Tenaga dan kekuatan tarikannya berbeda dengan ikan sebelumnya. Mainkan dulu bang. Oke bang Ali. Beberapa kali tali pancing tertarik keluar dari reel saya. Bos, Tenang keluar, oke. benang keluar terus. Gambar aja dulu bang. Siap. Tembus. Wih, tembus. Bayangan ikan mulai terlihat dari dalam air. Inilah ukuran toman yang memang kami cari-cari. Kuat tak? Gede-gedean aja ya, jangan banyak-banyakan ya. Wih, besar sekali. Ini saya udah jarang banget, jujur saya udah jarang banget dapat toman-toman besar kayak begini. Ini sih gila banget sih. Ini kayak gini, coraknya emang udah jadi. Ya udah, tarikannya juga udah gila banget. Wih, dan harus pakai di sini ternyata nggak mau dia makan pakai yang lur-lur tenggelam. Dia mintanya pakai yang di atas, pakai top water. Mancing mania strike back, mantap! Beratnya hampir mencapai 5 kg. Saat ingin merilis toman yang saya dapatkan, tiba-tiba ada nelayan yang melintas. Spontan, saya pun menawari toman yang saya dapatkan. Tanpa penolakan, nelayan tersebut langsung mengiyakan tawaran saya.
kalau ini dijual hidup ya bang? Dia kalau jual mati nggak laku? Berapa sekilo dia bang? Kilonya 20 ya mas sekarang? Segala bos, murah sekali. Di speed sebelah, rupanya ada umpan yang disambar. Fish on! Strike. Wah, sepertinya toman dengan ukuran cukup besar berhasil terperdaya oleh umpan buatan milik Eko. Melihat aksi Eko dalam melakoni pertarungan membuat saya agak sedikit khawatir nih. Benar saja, seekor toman babon berhasil naik ke atas speedboat. Mantap! Mancing mania, strike back, mantap. Ketika mancing, saya sering bertemu nelayan lokal yang sedang memanen ikan hasil tangkapannya. Membuat saya penasaran untuk ikut warga lokal dalam mencari ikan biawan dengan menggunakan bubu. Hari ini saya sama Bang Buyung mau panen ya bang? Mau panen ikan biawan nih. Jadi dari kemarin saya cuma lihat ada orang-orang yang naikin. Nah ini sekarang saya mau ambil bubunya ke atas, mau angkat. Yang mana Bang Buyung? Depan sini kah? Oh ini. Ini kah bang? Inilah salah satu mata pencaharian warga yang tinggal di pinggiran sungai, yaitu sebagai nelayan bubu. Ukuran bubunya ternyata cukup besar dan berat. Setiap hari Buyung menaruh puluhan bubu di dalam sungai supaya hasil ikan tangkapannya juga banyak. Bubu merupakan alat tangkap ikan yang pasif, sehingga setelah dipasang harus ditinggal dulu selama 1-2 hari untuk diambil hasilnya. Wow, ternyata lumayan juga nih isi dari bubunya. Satu bubu biasanya terisi 2 hingga 5 kg ikan biawan. Perawakan ikan biawan, dia mirip-mirip ikan nila, mirip ikan betok juga, ya bang ya? Iya. Ya beginilah ikan biawan, ikan khas dari Sungai Riau sama Kalimantan. Kalimantan juga banyak nih biawannya dan namanya juga sama biawan. Ikan biawan hidup biasa dijual ke pengepul ikan dengan harga Rp13.000 per kilogramnya. Setelah kosong, bubu kembali diletakkan ke dasar sungai untuk kembali menjebak ikan biawan. Bubu biasanya diletakkan di dasar sungai yang ada ranting atau kayunya. Menurut Buyung, ikan biawan biasanya mencari makan dan berkumpul di tempat seperti itu. Umpan terus kami lempar, berharap mendapat ikan yang lebih besar. Oke, strike. Oh. Wih. Strike. Umpan slater yang dilempar Febri berhasil disambar sempurna oleh ikan. Dengan cukup tenang dan sigap, ia terus menggulung reelnya supaya ikan tidak masuk ke batang kayu yang ada di dalam sungai. Mantap Bro Febri. Wah, sepertinya mulai besar nih. Mancing mania, strike back, mantap. Nggak usah deket-deketin ke sini, nggak usah deket-deketin ke sini lah. Om Tepi. Wih, babon Om, ha. Beberapa sungai yang ditutupi oleh tumbuhan membuat kami harus melewati sungai kecil yang dibuat dadakan oleh warga. Sesekali speedboat harus ditarik manual sambil diarahkan menggunakan dayung. Cukup menguras tenaga memang, tapi inilah salah satu keseruan cerita jika kita mancing dengan teknik casting.
Setelah melewati sedikit tantangan alam, giliran Ali yang menunjukkan tajinya. Strike. Usaha Ali akhirnya terbayar dengan perlawanan dari Toman yang cukup lincah. Berbekal pengalaman yang mumpuni, seekor ikan target berhasil ia naikkan ke atas speedboat. Mantap Om Ali. Mancing mania strike back, mantap. Ikan toman dapat ditemukan di negara-negara Asia seperti Malaysia, Thailand, Laos, Vietnam, India, dan yang pastinya Indonesia. Kali ini saya mencoba peruntungan dengan menggunakan umpan top water. Fish on! Perlawanan ikan membuat saya harus turun dari speedboat agar ikan tidak lepas. Ganasnya perlawanan Toman di pagi ini membuat saya sedikit kewalahan untuk menaklukkannya. Mendapat bantuan dari Ali, seekor Toman jumbo berhasil saya naikkan. Beratnya mencapai 2 kilo lebih. Nah ini toman emang salah satu ikan top predator ya di sungai-sungai. Jadi buat temen-temen kan kadang-kadang ada yang pengen relokasi, jadi tomannya dipindahin ke sungai yang lain yang belum ada tomannya. Tapi kalau menurut saya jangan, karena akan merusak ekosistem. Jadi kalau memang mau rilis di tempat kita dapat aja. Mancing mania strike back, mantap. Bukan dari speedboat saya. Kali ini umpan Febri yang kembali mendapat sambaran. Fish on! Wah, sepertinya ikan dengan ukuran besar juga yang berhasil ia dapatkan. Seekor toman akhirnya berhasil landed ke atas perahu. Sepertinya ikan saya masih menjadi yang paling besar nih. Setelah asik memancing, sekarang saya mau mengolah salah satu snakehead yang berasal dari sungai ini. Kita mau masak makanan khas, masakan khas dari Siak. Kita mau masak apa, Bang? Ikan kerandang gulai lemak. Ikan kerandang gulai lomak. Wah, dari namanya saja sudah sangat menggoda dan bisa dipastikan rasa masakannya bakal enak nih. Gak sabar nih mau icip. Ada satu bumbu yang bikin saya penasaran ya. Ini apa nih, Bang? Itu terong asam. Terong asam. Wah, ini bumbu uniknya nih, salah satu bumbu unik ini. Khasnya sini, Bang ya, terong asam. Kita langsung bagi tugas nih. Bang Rahman menghaluskan bumbu, saya bertugas mengiris bumbunya agar lebih mudah untuk dihaluskan. Bumbu yang digunakan cukup simpel nih, yaitu rempah-rempah yang umum kita jumpai di dapur, ditambah terong asam. Setelah bumbu halus, saatnya memasak gulai lomaknya. Sudah selesai gak, Bang, bumbu, Bang? Sudah, ini udah selesai nih. Santannya Santan dulu ya? Ya, duluan. Pertama, kita masak santan dan air terlebih dahulu. Setelah itu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian masukkan bahan utamanya, yaitu ikan kerandang yang telah dibersihkan. Tambahkan juga daun kunyit agar rasa masakan semakin nikmat. Ini bumbunya. Beri tambahan garam dan penyedap bumbu supaya rasa gulai lomaknya lebih gurih.
Oke. Aduk rata hingga bumbu menyerap dan ikan terendam kuah gulai. Sekedar info nih buat Strike Back Mania, ikan kerandang ini kadang bisa membuat alergi jika tidak cocok memakan dagingnya. Nah, buat yang belum pernah memakannya, saran saya coba sedikit dulu ya. Kita icip bang ya? Ya. Bumbunya bang ya? Boleh Om. Mantap bang. Rasanya enak banget. Pedasnya dapat, gurihnya dapat pas pokoknya. Ayo lang, ikut bang, belum ya? Sepertinya sudah. Oh, lapar bang. Sabar ya. Akhirnya gulai lomak ikan kerandangnya sudah jadi dan siap untuk disantap. Nah, ini makanya jadi nih. Ini geram makan ada dua-duanya. Tidur. Tidur ya. Oke, nih saya kasih nasi satu-satu. Kita makan. Bang, ayo, Bang. Wih, ternyata rasanya nikmat banget. Bumbunya meresap sempurna, membuat daging kerandangnya jadi lebih enak dan tidak terasa amis sama sekali. Bisa lihat sendiri kan, pada lahap banget makannya. Nih, sesuai sama namanya nih. Gulai lemak ikan kerandang. Rasanya juga lemak banget. Bumbunya nyerap banget. Kerandangnya juga tebal banget dagingnya. Jadi mantap banget. Ini juga kalau ikan kerandang ya. Buat teman-teman yang hati-hati, kadang-kadang ikan kerandang itu nggak cocok bang. Ada beberapa orang yang nggak cocok makan kerandang, jadi suka gatal-gatal gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau makan ikan kerandang dites dulu, jangan langsung banyak, ntar tiba-tiba gatal-gatal. Ikan kerandang juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Selain itu, kandungan albumin pada daging ikan keluarga snakehead terkenal dapat mempercepat penyembuhan luka luar atau pasca operasi. Mancing Mania Strike Back, mantap!